Salam dan bahagia Bapak Ibu guru semuanya. Kita lanjutkan terkait dengan alur pelaksanaan kinerja Bapak Ibu guru di PMM. Nah, selanjutnya kita diskusi tindak lanjut observasi kelas. Ini yang dilakukan oleh guru setelah kepala sekolah memberikan penilaian observasi kepada Bapak Ibu guru. Kemudian ada diskusi tindak lanjut. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini, Bapak Ibu guru. Tadi sudah menunggu atasan melakukan observasi, sudah dilakukan oleh Bapak Ibu kepala sekolah. Kemudian nanti di sini akan berubah menjadi centang hijau. Nah, kemudian kita lakukan, Bapak Ibu guru itu melakukan dokumen tindak lanjut. Nah, di sini akan kita diskusi tindak lanjut dengan cara klik kumpulkan. Nah, di sini Bapak Ibu guru akan diperlihatkan cek hasil penilaian observasi. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa di sini rubrik observasi hanya ditujukan untuk membantu atasan ketika observasi berlangsung. Nah, penilaian akhir akan didasari oleh peningkatan kinerja Bapak Ibu guru dari sebelum ke setelah observasi. Nah, di sini Bapak Ibu guru. Di sini ada nilai atasan yang dilakukan dan efektif, belum dilakukan dan dilakukan tapi belum efektif. Tapi di sini tergantung penilaian dari atasan ya Bapak Ibu. Di sini contohnya ada tiga nilai. Bisa jadi dilakukan efektif semua atau belum dilakukan semua atau dilakukan tapi belum efektif semua bisa jadi. Nah, ini tergantung penilaian dari atasan Bapak Ibu guru semuanya. Kemudian Bapak Ibu guru pilih klik lanjut. Nah, ini formulirnya Bapak Ibu, formulir diskusi tindak lanjut observasi kelasnya. Nah, apa tantangan yang Anda hadapi untuk melakukan praktik pembelajaran yang direncanakan selama observasi? Nah, ini tantangannya Bapak Ibu guru seperti apa nih? Contohnya, saya kesulitan karena banyak murid yang menuntut bikin kelompok sendiri. Nah, itu bisa jadi tantangannya seperti itu. Nah, di sini isi dengan menceritakan tantangan atau kendala yang dihadapi ketika melakukan praktek pembelajaran. Nah, ini kendalanya apa Bapak Ibu guru semuanya ya. Nah, kalau sudah kita lanjutkan. Nah, di sini Bapak Ibu guru ya, kita lanjutkan dengan memilih tindak lanjut dari PMM. Selanjutnya, Bapak Ibu guru diminta untuk memilih pilihan belajar di PMM untuk kegiatan tindak lanjut. Pilih salah satu atau lebih tujuan tindak lanjut. Nah, di sini apa tujuan tindak lanjut yang ingin Bapak Ibu guru lakukan nih untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajarannya tadi? Contoh di sini kita centang pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, di sini bisa diklik pilih materinya, refleksi dalam pembelajaran. Nah, di sini pilih materi pembelajaran dari PMM. Ini bisa dipilih satu, dua atau tiga ya. Jadi di sini pilih salah satu atau lebih untuk tujuannya. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini kapan Bapak Ibu guru akan mempelajari pilihan belajar dari PMM ini? Nah, contohnya di sini Mei Juni. Tuliskan rencana periode Anda untuk mempelajari materi di PMM. Nah, Bapak Ibu guru bisa bebas menuliskan waktunya nih Bapak Ibu. Nah, kemudian apa dukungan yang Bapak Ibu guru butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut ini? Di sini contoh sumber daya untuk melakukan kegiatan praktik atau kegiatan belajar. Di sini tinggal klik saja Bapak Ibu, nanti akan muncul pilihannya. Tinggal Bapak Ibu guru memilih saja. Nah, kemudian bisa tadi kan dari PMM ini Bapak Ibu guru. Nah, ini pilihan tindak lanjutnya. Ini dilanjutkan dengan memilih tindak lanjut dari pilihan belajar lainnya sehingga tidak hanya dari PMM saja, tapi ini opsional Bapak Ibu ya. Dapat mengisi juga tujuan tindak lanjutnya apa, kemudian upaya-upaya yang ingin Bapak Ibu guru lakukan, kemudian kapan juga aksi tindak lanjutnya. Nah, setelah mengisi kapan Bapak Ibu guru melakukan aksi tindak lanjut, kemudian untuk dukungannya seperti apa. Kemudian bisa klik kumpulkan, simpan draft dulu agar tidak hilang. Kemudian bisa juga klik kumpulkan untuk mengumpulkannya. Kita klik kumpulkan. Nah, di sini Bapak Ibu guru lanjut untuk refleksi tindak lanjut observasi kelas.
Nah, di sini tadi sudah dikumpulkan, kemudian masuk pada bagian 2, yaitu sudah Bapak Ibu guru melakukan belajar dari PMM dan aksi tindak lanjut. Nah, di sini sudah. Kemudian Bapak Ibu guru merefleksikan bagaimana tindak lanjut itu dilakukan. Kita pilih klik kumpulkan. Nah, di sini formulir refleksi. Nah, ini di sebelah kiri, ini ada tujuan tindak lanjut, upayanya, periodenya, kebutuhan dukungan seperti apa. Nah, Bapak Ibu guru di sini pada bagian kiri ini ya sudah saya jelaskan tadi. Kemudian di bagian kolom ini, bagian sebelah kanan ini, apa inspirasi baru yang Bapak Ibu guru dapatkan nih? Nah, isi maksimal 500 karakter mengenai hasil inspirasi. Contohnya saya terinspirasi ternyata dengan mempelajari dari PMM saya dapat inspirasi, dapat mengelompokkan agar anak-anak tidak memilih kelompoknya sendiri-sendiri. Contohnya seperti itu. Kemudian berdasarkan inspirasi yang Bapak Ibu guru dapatkan, apa perubahan praktik di kelas atau satuan pendidikan yang ingin Anda lakukan? Contoh di sini saya mendapat umpan balik yang menyadarkan bahwa murid khawatir masuk kelompok yang tidak efektif seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, di sini apa 3 tantangan yang paling sulit yang Bapak Ibu guru hadapi dalam melakukan perubahan tersebut? Nah, di sini saya sulit mengajak guru lain praktik simulasi setelah jam mengajar. Ini bisa terjadi ya Bapak Ibu guru. Kemudian bagaimana rencana Bapak Ibu guru dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan ini terjadi. Nah, gimana caranya 3 tantangan ini terselesaikan, rencana Anda seperti apa? Nah, ini minta bantuan atasan untuk mengumumkan di rapat. Nah, ini bisa jadi Bapak Ibu diumumkan di rapat Dewan Guru, misalkan contohnya. Rapat evaluasi disampaikan atasan, ini dibantu Bapak Ibu Guru ini untuk praktik simulasi seperti itu. Nah, kemudian ini untuk pilihan belajar lainnya. Nah, ini kurang lebih sama, hanya mengisi seperti ini. Kurang lebih sama dengan isian yang sebelumnya. Nah, di sini Bapak Ibu guru klik simpan draft agar tidak hilang. Kemudian selanjutnya klik kumpulkan untuk mengumpulkan. Nah, setelah dikumpulkan, tugas Bapak Ibu guru selesai. Nah, sekarang Bapak Ibu kepala sekolah menilai dokumen tindak lanjut. Nah, ini laman tampilan Bapak Ibu kepala sekolah sudah sampai tadi menilai dokumen tindak lanjut. Kemudian ini memantau progres tindak lanjut yang dilakukan oleh guru. Kemudian Bapak Ibu kepala sekolah akan menilai bagaimana refleksi tindak lanjut yang dilakukan dengan cara klik nilai. Nah, di sini 3 tantangan yang paling sulit yang dihadapi di perubahan. Ini isian guru ya di tantangan. Nah, bagaimana kesadaran guru ketika berefleksi? Nah, ini sudah sadar tantangan dan penyebabnya di luar kendali diri. Apakah sadar penyebabnya adalah berada di dalam diri atau sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri serta dampaknya. Nah, ini tergantung observasi kepala sekolah. Kemudian apa penjelasan Bapak Ibu kepala sekolah terhadap penilaian tersebut? Nah, ini tinggal pilih salah satu saja, kemudian berikan penjelasan Bapak Ibu kepala sekolah. Nah, kemudian di sini setelah memilih salah satu dan penjelasan, Bapak Ibu kepala sekolah pilih yang kepilihan belajar lainnya. Nah, di sini juga sama, pilih salah satu dan isikan penjelasannya. Kemudian setelah mengisinya, Bapak Ibu kepala sekolah klik kumpulkan atau simpan draft dulu, kemudian klik kumpulkan. Nah, setelah sampai tahap ini selesai dari tahap perencanaan untuk tahap pelaksanaan untuk praktek pembelajaran observasi dari guru dan kepala sekolah. Apa yang harus dilakukan Bapak Ibu guru dari 0 sampai selesai 100% praktek pembelajaran. Kita lanjutkan ke video yang selanjutnya. Salam dan bahagia.